sih Mbak. Ya, selamat malam lagi semuanya. Mungkin ini Malah, ya kayak ngisi gantiin Mas Taska karena ada kendala ya, ada sesuatu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Langsung saja ya untuk ke share screen ya. Ini udah ada ya? Belum Kak? Udah sudah kelihatan? muncul, Mas. Udah ya? Ya, udah muncul. Oke. Kalau sekarang itu untuk modul ke-12 ya kalau nggak salah. Itu untuk fitur-fitur dan library tambahan. Ini langsung saja. Nah, untuk library tambahan ya, untuk yang salah satunya itu adalah TOS, terus ada Suite Alert, Phone Awesome, Data Table, Date Picker, sama Helper Class, sama Soft Delete juga ya, sama ada Laravel Debug Bar. Nah, dari masing-masing ini mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum ya. Tuh, saya coba jelasin sendiri lebih awal terlebih dahulu. Nah, untuk Suite Alert ini biasanya dipakai untuk ini ya, kalau misalnya ada ingin hapus data, biasanya nanti ada pop-up. Nah, pop-up itu namanya biasanya Suite Alert. Nah, itu biasanya untuk kalau lagi mau hapus data biar nggak langsung kehapus otomatis. Jadi, klien atau mungkin user itu harus dimunculin dulu ya peringatan bahwa data sekian akan dihapus. Nanti biasanya tombolnya ada ya atau tidak atau mungkin close ya, sama aja dengan tidak. Nah, untuk TOS, biasanya TOS ini ketika update atau mungkin simpan data selesai, nanti suka ada notifikasi nih yang di pojok kanan bawah atau mungkin pojok kanan atas atau mungkin di pojok-pojok ya biasanya atau mungkin bisa di tengah juga. Itu biasanya nanti ya dipakai buat ini ya, kalau lebih seringnya tuh untuk notifikasi sukses atau mungkin notifikasi gagal. Lalu untuk font awesome ini biasanya dipakai buat icon ya. Biasanya kan kalau ada untuk di admin LTA, dia ada biasanya untuk dokumentasi, dia ada yang namanya tuh apa ya? Mungkin penggunaan font awesome-nya mungkin misalnya kalau user biasanya dia saya upload misalnya FA user. Nah itu kan biasanya langsung menampilkan image user ya. Biasanya selain ada font awesome, biasanya dia ada material biasanya. Terus bootstrap icon juga ada sama ion ion icon itu tergantung preferensi ya. Kalau biasanya yang sering digunain itu Font Awesome karena dia tuh lebih banyak ya untuk penggunaannya dan gratis juga. Dan berikutnya itu adalah data table. Nah, mungkin ada yang kadang-kadang kan eh, kita agak capek atau mungkin eh, masih butuh cepat ya. Dan datanya belum terlalu banyak. Kalau misalnya kita butuh fitur misalnya pencarian, misalnya ada list data seperti ini, lalu di pojok kita ada pencarian, kita akan nanti ketik date, lalu yang keluar itu cuma date aja. Nah, itu bisa dipakai data table ya. Data table juga biasanya dipakai untuk yang download data langsung. Biasanya nggak ada format apapun. Misalnya hanya butuh data yang ditampilkan saja itu nanti bisa langsung di-upload atau mungkin diekspor jadi PDF atau Excel itu bisa, sama CSV juga bisa. Nah, untuk helper class biasanya ini buatan sendiri ya. Nanti bisa didaftarin. Kalau di Laravel itu kan biasanya ada kayak URL, ada ketik URL dalam kurung, baru nanti dia tuh garis miring, dia nampilin base URL. Nah, kalau misalnya helper, kita bisa ngeregistrasiin, misalnya rupiah, itu nanti bisa didaftarin rupiah, kita nanti bisa masukin juga untuk mapping rupiahnya. Nah, ini yang paling berguna ya, kalau menurut saya untuk di ketika pengembangan Laravel, itu Laravel Debug Bar. Kenapa ini ada? Biasanya untuk Laravel Debug Bar dia bisa memperhitungkan berapa banyak atau mungkin berapa lama sebuah page dia di load. Biasanya kalau untuk optimasi nanti dia akan ngasih tahu. Misalnya kalau kita ada kesalahan atau mungkin kesalahan logika dari looping atau dan semacamnya, nanti debug bar ini bakalan ngeliatin dia berapa menit untuk atau berapa detik ketika di loading ya. Nanti tinggal bisa dilihat, saya perlihatkan nanti ya. Ya ini untuk yang seperti tadi di awal. Ini untuk library JavaScript yang mudah ya untuk pembuatan notifikasi pop-up, interaktif sama user friendly dan estetis. Ini biasanya template polosan ya. Ini biasanya tinggal kita panggil aja untuk
JavaScript-nya itu tinggal ini CDN just deliver masuk npm sweet alert 2 ini tinggal copy aja atau mungkin bisa lihat di dokumentasi resminya. Biasanya tinggal tempel ya untuk sweet alert di bagian penghapusan. Nah, sini nanti bisa di setting juga untuk bahasa sama pesannya apa. Misalnya kalau ini, apakah Anda yakin setelah dihapus Anda tidak bisa memulihkan buku untuk judulnya ini, Dilan Dilan tahun 1990. Nah, kalau di iya, nanti otomatis dia akan menjalankan satu form yang ditentukan ya, di mana untuk eh, notifikasi ini ya, Pak, Sweet Alert-nya. Kalau batal dia ya untuk di close aja untuk si Sweet Alert. Lalu ini untuk TOS, biasanya umpan balik ya, seperti yang tadi di awal diberitahu untuk biasanya sukses atau mungkin gagal atau warning. Nah, ini biasanya kode standarnya seperti ini ya, tinggal di copy saja biasanya dari dokumentasi, tinggal ganti-ganti aja mungkin kelasnya untuk BG sukses itu maksudnya untuk ngeganti. Biasanya BG sukses, dia itu warnanya hijau. Kalau BG warning, biasanya kuning dan BG danger itu biasanya merah, itu biasa error. Di sini ada delay-nya biasanya close berapa detik, kalau nggak bisa di close out sendiri. Untuk ini biasanya untuk di body ini, biasanya ini untuk notifikasi aja ya, untuk yang di dalam sininya. Kita bisa ditambahin aja sesuka hati. Kalau misalnya ada warning atau mungkin ada kendala, di sini sessionnya juga bisa. Mungkin nanti ditambahin, misalnya sessionnya error, nanti di controller ditambahin season error itu menambahkan tulisan apa. Ini bisa ditambahin di sini nanti. Nah, ini untuk yang font awesome. Ini biasanya icon-icon ya, paling populer yang font awesome itu. Biasanya ribuan ikonnya tinggal nanti bisa cari fontawesome.com. Nanti bisa kita misalnya mau pakai user atau mungkin Facebook biasanya udah tersedia. Dan biasanya dia juga menyesuaikan ya untuk misalnya dari dark mode atau ininya udah sesuai sendiri. Nah, ini tinggal seperti biasa, tinggal dipanggil saja untuk ini karena ini CSS dia pakainya link rel ya. Tipenya style sheet. So dimasukin ininya URL lengkap. Lalu ini data table, yaitu library jQuery ya, untuk seperti gambar sini, yang ini bisa untuk pencarian data, ini bisa ada show untuk misalnya berapa data yang akan ditampilkan dalam satu page. Di sini ada untuk mengurutkan data juga. Nah, di sini untuk pemanggilannya cukup sederhana ya, tinggal pertama upload dulu atau mungkin panggil dulu sesuai data table yang diinginkan. Biasanya ini untuk basic, nanti dia ada tambah-tambahannya mungkin nanti saya lihatkan atau bisa nyari sendiri ya untuk di dokumentasi. Nah, untuk penggunaan itu sederhana, tinggal dokumen ready, function. Ini tuh nama dari ID tabelnya ya. Kenapa ID? Karena setiap data table itu harus bersifatnya unik. Kalau nggak nanti agak acak-acakan waktu ditampilin. Kalau nyoba kelas, silakan. Cuman disarankan untuk ID saja untuk lebih enak debugging. Nah, ini tinggal data table. Di sini biasanya nanti ada tambahan-tambahan lagi. Saya coba dilihatkan saja ya. Nah, ini untuk date picker, biasanya ini komponen yang bawaannya biasanya di browser. Cuman kalau untuk date picker sendiri dia ada fitur tambahannya yaitu rentang tanggal ya. Nah, ini untuk date picker, date time picker, sama date rank. Biasanya ada tambahannya itu pilih juga tanggal sampai tanggal, tanggal sampai jam, sampai rank. Ini bisa juga untuk di date picker, jadi tinggal dipakai aja gimana kebutuhan. Nah, ini waktu itu biasanya digunain yang ini ya, yang tadi bisa didaftar ya untuk mengurangi pengulangan kode. Biasanya kalau kita ngoding untuk nentuin misalnya berapa pembagian, misalnya angka tuh 10.000 di database, tapi tidak ada titik. Kita mau ngebuat sebuah helper class yang dia tuh langsung ingin menampilkan RP 10.000 dengan titik, misalnya 10.000, lalu koma 00 itu biasanya untuk rupiah ya. Ini biasanya bisa dipakai untuk helper juga. Biasanya untuk keuntungannya itu ngurangin kode ya. Biasanya kan nggak mungkin juga nanti berduplikasi dia kebanyakan untuk kode-kode sederhana ya. Biasanya untuk perbacaan kode juga jadi lebih singkat di barisnya. Ini sama juga untuk pemeliharaan kode. Misalnya nanti eh, fitur tersebut udah dipakai di banyak tempat nih. Tapi kalau misalnya ada ingin perubahan, otomatis kan
repot tuh kalau satu-satu controller. Nah, biasanya langsung diubahnya di helper aja untuk memfasilitasi pengguna fungsi di seluruh aplikasi sama organisir kode dengan baiknya. Sama dengan ini juga ya. Jadi mudah dipelihara juga. Nah, ini salah satu fitur dari Laravel ya, yang biasanya diimplementasi juga di tempat-tempat lain, yaitu adalah soft delete. Biasanya dia tuh tinggal dipasang ya di modelnya. Nanti di masing-masing tabel silakan ditambahkan itu deleted add itu untuk menandakan bahwa dia menggunakan fitur soft delete. Nah, untuk fungsi utamanya ini cuma buat ini ya. Biasanya untuk ketika dihapus, biasanya dia akan mengisi delete add. Dan ketika ditampilkan, biasanya data tersebut nggak akan ada meskipun di penyimpanan database dia ada. Mungkin kedengar nyampah ya, tapi nggak. Biasanya nanti dipakainya itu untuk pemulihan data ya. Biasanya kalau nggak sengaja kehapus atau mungkin ada yang iseng hapus, nanti bisa dibalikan kembali. Nah, ini juga untuk audit dan riwayat data. Biasanya nanti ada yang ngehapus berapa kali, itu bisa di-report juga untuk dari sininya ya. Ya, integritas data dan keamanan juga. Nah, ini adalah untuk debug bar. Ini yang tadi ya, tinggal jalanin aja. Biasanya kalau belum ada, require Laravel debug bar ini nanti bisa googling atau nanti bisa lihat di modul juga ya. Biasanya nanti ada muncul di pojok ini ya, di pojok aplikasi. Nah, mungkin itu untuk yang materinya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum ada yang ingin ditanyakan dulu ke Kang? Nanti sebelum ya, Mas mau tanya, ya silakan Kang. itu kalau untuk yang kayak helper helper class tadi itu Ya, maksudnya library dari luar atau kita bikin ini sendiri gitu? biasanya kalau helper tuh ada bawaan ya kan biasanya. Dan biasanya kita juga bisa ngebikin sendiri. Itu bawaan biasanya. Oh Tapi enaknya bawaan. kita bisa bikin sendiri juga sih untuk custom helper ini. Itu sih. Oh iya, iya. Iya. Kasih Mas. Ya, ada lagi Kang yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu ya dari ininya. Mungkin untuk yang pertama saya lihatkan yaitu adalah debug bar ya. Kalau misalnya dilihat dari sini, nanti kan ada di pojok nih. Jadi ini ada kayak logo Laravel. Kalau kita klik, nanti di sini bisa muncul ini debug bar ya. Misalnya dia tuh memori usage 20 MB, request duration-nya sampai dia muncul, biasanya dia 243. Nah, di sini biasanya kita bisa ngelihat ya, di sini bisa ada query. Nah, itu query apa aja yang misalnya di tempat ini, dia muncul ya. Misalnya ini kan ada user ID biasanya untuk nge-select nama admin, book ini untuk buku, dan ini kategori. Ini biasanya untuk tambah data ya, atau mungkin di sininya dia ada tambah kategori, itu bisa dilihat juga. Nah, ini publisher juga sama seperti yang di sini. Kalau misalnya ingin dicek, bentar ya, saya coba dulu di sini. Nah, di sini nanti ketika di indeks, dia akan membaca apa saja yang dilihat di dalam sini ya, indeks. Nah, di sini juga nanti otomatis kan dia ada di indeks ini nih. Di sini kita bisa ngelihat nih, dia kan ada kategori sama publisher. Mungkin ketika kita misalnya lupa menambahkan with, misalnya kita langsung ambil saja seperti ini, order by, kita mungkin refresh ya. Nah, kita bisa lihat kan query-nya ada 102. Yang dari tadi sebelumnya itu udah hanya 24, dia ada 102. Kenapa? Karena di sini dia di looping untuk relasinya lagi. Misal buku ke kategori dia di looping sekali lagi. Lalu buku ke publisher dia di looping sekali lagi. Nah ini kalau misalnya kita nggak misalnya lupa atau mungkin di sini ada masih awal-awal ya. Terus kita misalnya aplikasinya tanpa sadar sudah lebih dari ribuan atau mungkin ratus ribu data. Biasanya nanti itu bakalan nggak 100 aja gitu.
yaitu bakalan dikalikan dengan berapa data yang akan muncul di satu page ini. Nah, lebih enaknya maka itu dipakai debug bar ya. Jadi kita bisa ngelihat juga nih apa yang terjadi di page ini, kenapa bisa sangat lama gitu mungkin saat loadingnya. Nah, di sini langsung bisa kelihatan nih. Ini kok banyak banget ya untuk yang ini misalnya publisher, where publish ID sekian-sekian ini kan ngejalain ini query ya, ini banyak nih 100. Nah, maka dari itu salah satu kegunaannya itu untuk optimasi. Jadi kalau misalnya seperti ini kan nanti, oh ini banyak looping, berarti kan harus ada yang dikurangin yaitu pemanggilan ini ya. Kalau misalnya dari Eloquent-nya pakai with, kategori, dan publisher, jadi otomatis dia hanya perlu ngelakuin join ibaratnya. Kita refresh dulu. Nah, jadi di sini nanti dia hanya tinggal melakukan ini aja nih, tiga ini, tiga apa namanya, tiga proses SQL. Jadi ya, pertama select buku, yang kedua itu kategori berdasarkan ini. Kalau kategorinya dari buku-buku ini ada ID berapa, dia bakalan manggilin, jadi lebih singkat. Sama yang ketiga itu publisher, dia berdasarkan ID ini, ID bukunya ya. Atau mungkin ID publisher yang ada di buku, nanti tinggal di select saja. Nah, jadi ini lebih mempersingkat sama biasanya lebih cepat juga. Mungkin kalau misalnya mau lebih cepat lagi, yang buku ini bisa diganti jadi join ya, kalau mau. Tapi ini sementara mungkin untuk data-data yang tidak terlalu banyak bisa dicek-cek lagi aja. Nah, biasanya ini model apa yang terlibat juga. Ini buku itu terlibat 50 data, publisher itu 13 data, kategori 2 yang dipanggil, user 1. Nah, ini untuk ini ya, biasanya pure untuk debug, karena fungsinya itu adalah debug bar. Kita bisa melihat dengan pasti ya. Biasanya nanti kalau ini kepakainya ketika program ini sudah lama ya, biasanya kadang-kadang ada klien yang bisa dibilang protes ya kenapa ini lambat. Nah, bisa dicek juga lewat sini. Nah, ada yang ingin ditanyakan dulu kan sebelum lanjut lagi ke di sini langsung sekalian data table. Oke, kalau tidak ada, kita bisa langsung lanjut lagi ya untuk data table. Nah, di sini data table itu kan seperti yang tadi dijelaskan di awal-awal sedikit ya. Di sini tuh ada fitur untuk pencarian ya. Jadi kita kalau misalnya ngebuat data dari manual atau mungkin malas atau misalnya lebih ke mainin data kan untuk di buku ketika ada pencarian kan tinggal pakai mungkin where misalnya title dan lain-lain ya. Biasanya kan itu agak lumayan ya kalau misalnya kita agak butuh waktu yang cepat. Biasanya kita tuh tinggal tempelin aja ya. Untuk awalnya kita tampilkan semua dulu ya, walaupun ini nanti lumayan berat. Kita tampilkan semua dulu, baru nanti kita tinggal tambahin yang ini namanya tuh data table. Nah, ini untuk data table sendiri dia bacanya lebih ke tampilkan dulu semua tabelnya. Ntar saya coba hapus terlebih dahulu agar terlihat lebih jelas ya. Nah, fungsi data table itu dia akan nampilkan semua datanya terlebih dahulu. Misalnya ada banyak data ya, baru nanti ketika diaktifkan data table, dia akan memotong sesuai jumlahnya ya. Di sini 1 dari 10. Nih, nanti biasanya ada fitur tambahan lagi di sini. Tinggal di ini aja diatur-atur sesuai dengan eh, dokumentasi. Nah, di sini bisa langsung enaknya bisa langsung nih untuk sorting, dia otomatis juga untuk sorting berdasarkan ID, SBN, pengarang, tahun terbit, dan lain-lainnya. Dan di sini juga bisa langsung mencari, misalnya kita cari fiksi saja, atau mungkin biasanya itu anak. Nah, kan biasanya dari judulnya, misalnya aroma, ayat. Nah, ini bisa ini ya, bisa langsung dicari. Nah, enaknya seperti itu ya. Jadi nggak perlu capek-capek lagi, misalnya bikin fungsi. Cuman ini sebagai ini ya, lebih tepatnya opsional ketika datanya belum terlalu banyak, bisa digunakan untuk data table. Cuman kalau untuk yang datanya lebih dari ratusan ribu atau mungkin sampai jutaan,
sangat tidak disarankan untuk menggunakan data table ya. Tapi ada juga untuk data table yang bisa dipakai, tapi versinya itu lebih ke eh, pemotongan ya. Biasanya ada khusus untuk data table yang bukan pakai ini ya, langsung dari controller. Dia biasanya manggil datanya sama seperti pagination, nanti dia dipotong-potongnya dari controller. Jadi lebih ke dia ngehit terus API-nya. Nah, untuk yang fiturnya tersendiri kan dia ada ini untuk yang download Excel, CSV atau print. Nah, ini bisa langsung ini ya di-download. Nanti dia akan daftar buku dan lain-lain ini. CSV juga sama. Ini copy ini biasanya langsung di-copyin ke sininya ya. Nanti bisa ditambah langsung paste seperti ini. Jika dari print ini kayak biasa untuk print ke ini ya dari browser print seperti itu. Itu untuk yang ini ya lebih tepatnya untuk data table. Nah, di sini juga di dalam page ini biasanya untuk yang tadi Sweet Alert dia biasanya dipasang untuk hapus data ya. Kenapa perlu dipasang Sweet Alert? Mungkin karena kita misalnya ingin edit tapi secara ketidaksengajaan atau mungkin agak melenceng sedikit ya untuk yang tombol editnya, dia kepencet hapus nih. Nah, secara tidak langsung, ini karena tidak ada notifikasi, biasanya dia langsung kehapus. Tapi kalau misalnya ada sweet alert, biasanya dia langsung ditahan dulu ya. Ini ya untuk hapus atau mungkin bisa langsung dibatalkan. Nah, misalnya kita lihat data paling terakhir, mungkin di sini aja. Kita hapus untuk data ini. Nah, dia biasanya nggak langsung tadi, langsung nggak ada kan. Sini data berhasil dihapus untuk yang di TOS yang di sebelah sini ya. Kalau untuk gagal nanti tinggal dimodifikasi lagi sesuka hati ya. Biasanya itu ada banyak untuk warna atau mungkin tipe-tipenya. Ada lagi yang ingin ditanyakan kan? Takutnya tadi kecepatan. Mas Randy izin bertanya, Ya, silakan Mas Dias. untuk Sweet Alert itu penempatannya atau aplikasinya di views yang indeks ya atau di mana? Kalau Oh, Sweet Alert itu, library tambahan yang tadi library tambahan kayak tadi Mas oh ya, ya. gitu. Oke. Biasanya kalau itu tergantung penggunaan ya. Biasanya bisa ditempel di indeks. Lebih umumnya di indeks ya. Untuk yang ini tinggal di import aja nih. Untuk yang data table, mungkin untuk yang Sweet Alertnya juga di sini ada. Biasanya dia di ini ya, di indeks. Kalau kecuali kalau misalnya dia ada kesalahan input atau mungkin kita ingin yang validasi terakhir kali menggunakan Sweet Alert atau TOS bisa dipasang di sini juga ya untuk TOS. Nah, itu tergantung kegunaan juga kan. Tinggal dipanggil-panggil aja sih itu. Misalnya kalau mau di index, tinggal pertama kita import dulu table-nya, lalu kita pergunakan di sini, misalnya di script. Gitu sih. Jadi ini nggak ada aturan ya, tapi lebih ke ini aja sih. Mungkin kalau kita pasang data table tapi di index sama di create kan nggak kepake tuh di create. Nah, lebih ke wasting aja sih. Biasanya gitu sih Kang. Terima kasih Mas Randy. Oke, sama Mas. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi, saya akan perlihatkan lagi ya untuk di date time picker ya. Biasanya date time picker itu, nah, nggak ada. Jadi kan ada yang dihapus, jadi salah. Nah, di sini untuk salah satu dari contoh penggunaannya biasanya di sini ya. Di untuk tanggal-tanggal seperti ini biasanya nanti di date picker langsung lumayan rapi ya untuk
tanggal peminjaman atau mungkin rentang tanggalnya dia ada rentang tanggal, jadi bisa lebih interaktif juga dari saya pinjam 1 minggu misalnya. Jadi kan lebih tahu nih 1 8. Jadi kita tidak perlu ketik manual. Misalnya di sini ketik manual nih. Dan dari 06, misalnya 01 dari 2024 sampai 0. Nah, ini kan biasanya ngebikin malas juga kan si penggunanya. Nah, biasanya di sini ada fitur juga misalnya clear sama tinggal misalnya untuk hari ini tinggal pencet hari ini. Nah, untuk penggunaannya sih cukup sederhana ya, bisa dibilang. Kalau untuk pembuatannya, pertama itu yang diperlukan yaitu ya, tanggal peminjaman, tipenya date. Nah, kalau misalnya kita pakai date, nah biasanya kan ada bawaan tuh, kita bisa dilihat dulu, misalnya yang tentang tanggal ini. Nah, untuk rentang tanggal, biasanya diwajibkan ya inputnya tipenya teks bukan date. Biasanya nanti dia bakalan nge-replace untuk tipe teks ini jadi date rank picker ya. Ini namanya boleh bebas, biasanya tidak terlalu berpatok ya, cuman untuk penamaannya lebih enak bisa digunain aja sesuai library-nya. Ya tinggal dinamain bebasnya bisa date juga bisa apa nih, terlalu bebas-bebas aja ya. Nah, di sini tinggal di sama seperti apa ya tadi ya, data table, tinggal pakai aja nih. Tadi ID-nya apa, date rank picker, langsung pergunakan fiturnya date rank picker. Ini sudah otomatis ya karena di sini sudah dipanggil terlebih dahulu untuk CSS-nya. Dan ini untuk JavaScript-nya ini wajib dipanggil ya untuk dua ini. Nanti kalau nggak dipanggil biasanya nanti dia nggak akan ngejalanin perintah ini ya. Nah, misalnya kita ambil contoh dulu, ini kita hilangkan. Ren, sorry Ren, Ya, Mas. itu salah ngepush tadi. Coba yang ini Ren. Coba buka browser. Sorry ya, sorry. Buka browser lagi tadi. Enggak, itu memang salah ini nyangkut. Coba tuh yang di contoh halaman aja tuh. Yang bawah, date picker, contoh halaman. Oh, ini. Iya, klik. Nah, ini ya. Kode itu ada banyak contohnya. Di ini, kalau Oh, ya. kodenya di samples, kalau nggak salah di view, page, sample. Sorry, salah ngepush. Lanjut bro. Oh, ini ya. Ya, nggak apa, Mas. Ini, Mas. Ini kurang lebih gini ya. Untuk yang ini. Oke, tadi untuk penggunaannya, kita lihat dulu aja yang di bagian ini ya. Nah, tadi kan kita akan coba dihilangkan ya untuk di sininya. Sorry, salah. Nah, nanti dia nggak akan ada apa-apanya nih. Nah, biasanya kalau kita udah masang atau mungkin sudah di copy untuk data data rank picker tapi dia nggak muncul, bisa langsung dicek terlebih dahulu untuk di bagian CSS-nya. Ini, kalau saya CSS-nya masih belum nyala juga, nah data rank picker-nya, bisa langsung coba di cek di bagian penggunaannya atau import data rank picker-nya yang di bagian JavaScript-nya ya. Nah, misalnya ini udah ada, dan ada satu lagi yang biasanya problem yang paling ini ya, paling sering, biasanya di sini kayak penamaan ID. Kita lupa kasih nama ID di dalam input type text yang mau kita jadikan sebagai ini ya, data rank atau rank picker. Di sini nanti dia bakalan kosong. Nah, jadi perlu diingat kembali kalau misalnya ingin menggunakan library tambahan dari luar, yang kita perlu adalah ini, penamaan ID. Kita ditargetkan eh, input type atau mungkin tempat mana yang ingin dijadikan sebagai data rank picker. Itu tinggal disesuaikan aja. Di sini juga enaknya itu adalah untuk formatting ya. Jadi lebih ke manusiawi bisa dibilang. Karena kalau misalnya masuk ke database dan dia misalnya tanggal, mereka tuh biasanya penggunaannya itu timestamp MS ya, atau mungkin bisa dibilang datetime MS. Nanti dia tipenya angka-angka. Nah, di sini bisa dicek, ini bisa diubah-ubah juga ya sesuai hati, sesuai kebutuhan ya. Jadi nggak terlalu pusing-pusing, misalnya kita mau